2010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan yang berjudul Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Organisasi. Baik, di sini ada latar belakang. Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam setiap organisasi. Tidak hanya berperan sebagai pengendali arah organisasi, pemimpin juga dituntut mampu mempengaruhi dan menginspirasi anggotanya. Namun, dalam praktiknya banyak organisasi gagal mencapai tujuan karena fungsi kepemimpinan tidak dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fungsi utama kepemimpinan dapat diterapkan secara optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan motivasi anggota tim. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis fungsi kepemimpinan yang umum digunakan, menganalisis pengaruh terhadap kinerja dan motivasi kerja, serta memberi gambaran aplikatif tentang bagaimana pemimpin dapat berperan secara efektif dalam berbagai konteks organisasi. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemimpin di berbagai sektor untuk mengembangkan gaya dan strategi kepemimpinan mereka. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja dan kinerja organisasi. Fokus utama metode ini adalah interpretasi makna dan konteks, bukan sekedar angka atau statistik. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder yang valid dan relevan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku akademik, artikel penelitian, serta dokumen resmi lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian, pemilihan, dan telaah literatur memenuhi karakteristik akademik, kekinian, dan kesesuaian substansi dengan variabel yang diteliti, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan secara infrastruktur, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian. Untuk analisis data digunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu redukasi data, menyaring dan memfokuskan informasi penting, dan juga penyajian data dengan mengorganisasi hasil kajian dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks. Dan juga ada penarikan, kesimpulan, serta verifikasi, yaitu menyimpulkan temuan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyusun ringkasan dari berbagai sumber-sumber, tetapi juga melakukan sintesis dan evaluasi terhadap pemikiran-pemikiran yang ada. Hasil memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap pentingnya fungsi kepemimpinan dalam konteks organisasi modern, sekaligus membuka peluang untuk penelitian selanjutnya yang mengendali aspek kepemimpinan lainnya secara lebih spesifik. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Dari telaah 24 artikel tersebut, ditemukan bahwa fungsi kepemimpinan seperti infrastruktur, konsultatif, partisipatif, delegatif,
dan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan motivasi anggota organisasi. Sebanyak 7 artikel menunjukkan bahwa kepemimpinan berdampak positif terhadap keputusan kerja dan produktivitas di sektor pendidikan. Fungsi kepemimpinan meningkatkan kinerja guru dan kualitas pendidikan. Dalam pemerintah dan masyarakat adat, berperan pemimpin yang menjalankan fungsi partisipatif dan delegatif terbukti efektif mendorong pembangunan dan melibatkan masyarakat. Gaya kepemimpinan transformasional juga terbukti meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja. Selain itu, pengembangan kepemimpinan melalui program organisasi dan lingkungan kerja yang positif memperkuat kolaborasi dan hasil karya secara keseluruhan. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif dan adaptif sesuai konteks organisasi. Baik, selanjutnya adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum. Berdasarkan hasil analisis, 5 fungsi kepemimpinan yang paling dominan dan banyak digunakan adalah fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif, dan pengendalian. Fungsi infrastruktur menekankan peran pemimpin dalam memberikan pemerintah dan arahan yang jelas. Fungsi konsultatif melibatkan komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota tim. Fungsi partisipasif mendorong keterlibatan bawahan dalam konteks pengambilan keputusan. Fungsi delegatif berkaitan dengan pelimpahan wewenang secara bertanggung jawab. Sementara fungsi pengendalian mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Baik, di sini adapun pembahasan. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan infrastruktur konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengadilan mampu meningkatkan kinerja, motivasi, dan loyalitas anggota organisasi. Baik, selanjutnya kepemimpinan yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Studi literatur menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan inspirasi, motivasi, dan perhatian terhadap individu berdampak positif pada budaya kerja. Kepemimpinan modern juga dituntut untuk fleksibel, adaptasi terhadap perubahan, dan mampu membangun hubungan yang kuat dengan tim. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia, membangun kepercayaan, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan inovatif. Baik, selanjutnya ada implementasi dan rekomendasi. Temuan dari penelitian ini memberikan implementasi praktik bahwa organisasi perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan yang berfokus pada fungsi-fungsi kepemimpinan utama. Kepemimpinan yang mampu menjalankan kelima fungsi ini secara seimbang akan lebih mudah membentuk tim yang solid
meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Disarankan agar setiap organisasi secara rutin mengevaluasi aktivitas fungsi-fungsi kepemimpinan yang diterapkan. Kepemimpinan juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi, kemampuan delegasi, dan pengembalian keputusan yang adil serta transparan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi hubungan antara fungsi kepemimpinan dan budaya organisasi dan karakteristik individu bawahan. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap 24 artikel tersebut, fungsi kepemimpinan terbukti sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi di berbagai sektor seperti publik, pendidikan, militer, dan komunikasi adat. 5 fungsi utama instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian berkontribusi dalam membangun kepemimpinan produktif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta kualitas layanan publik. Gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional secara signifikan mendorong loyalitas dan keterlibatan anggota organisasi. Secara signifikan, keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jabatan semata, tetapi oleh kemampuan komunikasi, manajerial, dan etika di bidang pendidikan. Penerapan fungsi kepemimpinan mampu meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan secara efektif, fleksibel, dan etis. Baik, terima kasih.